insya Allah masuk surga. Mau masuk surga semua? Yakin? Mau cepat atau lambat? Mudah-mudahan yang jawab cepat didengar oleh malaikat pencabut nyawa. Ibu, mau ditambah rizkinya? Mau tambah pahalanya? Mau tambah snacknya? Mau tambah anaknya? Gak banyak. Kalau yang bapak mau ditambah istrinya? Yuk, yang mau tambah rizki, mau tambah pahala, kebaikan, rahmat, berkah dari Allah, tebarkan salam. Karena apa? Karena kata Rasulullah ketika kita mengucapkan Assalamualaikum lak asyraf, bagi kita, bagi sampean, bagi ibu bapak, mengucapkan Assalamualaikum 10 pahala. Assalamualaikum warahmatullah lak ishrun, bagi sampean, bagi kita ibu bapak 20 pahala. Kalau salamnya lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lak salasun, bagi sampean ibu bapak kita 30 pahala. Alhamdulillah. Mau ditambah 30 pahala? Kalau disuruh pilih 30 pahala dengan 30 juta, pilih mana? 30 juta. Anak-anak di sini rakus ya. Orang disuruh pilih kok dua-duanya. Sekali lagi, juta atau pahala? Juta atau pahala? 30 juta belum pasti. Kalau bahasa Inggrisnya depa manasa. Ada orang Bugis di sini? 4 kali.
Rasul yang berkata, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Setiap yang Rasul ucapkan bukan berdasarkan hawa nafsu seperti kita, tapi apa yang beliau ucapkan semua adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mustahil beliau berdusta. Yuk, yang mau tambah 30 pahala boleh jawab salam saya. Yang pilih 30 juta gak perlu jawab salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan 30 jutanya menyusul. Masih mengharap ibu ya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. Arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'izni wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna salatan wa salaman ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, mohon maaf bapak, saya mendahulukan ibu-ibu karena saya yang ceramah ibu-ibu. Kalau yang ceramah ustadz, bapak-bapak, ibu-ibu boleh deh. Ini yang ceramah ibu-ibu perempuan, jadi saya mendahulukan ibu-ibu. Ikhlas pak? Ikhlas enggak? Ikhlas, terpaksa. Yang kedua, karena saya lihat jamaahnya yang banyak ibu-ibu. Karena memang sekarang populasi penduduk dunia sudah 7:1. 7 ibu, bapak, atuk. Jadi wajar di mana-mana yang banyak ibu-ibu, pengajian yang banyak, majelis taklim yang banyak, di pasar yang banyak, pengantin yang banyak, di mall yang banyak, di neraka yang banyak. Nah, tapi walaupun yang banyak ibu-ibu di sini mudah-mudahan bukanlah calon penduduk neraka. Saya lihat wajah-wajahnya adalah min ahlil jannah, calon-calon penghuni surganya Allah. Makanya ingin menjadi penghuni surga, pertama jalankan kehidupan ini dengan banyak bersyukur. Jangan banyak mengeluh, jangan menggerut. Bahasa Bugisnya madarek, manokono. Maaf, saya orang Sulawesi. Saya tinggal di Sulawesi, tapi asli bukan Sulawesi. Saya asli orang Kalibaru. Saya lahir di RW 4 Masjid Al-Hidayah. Lahir besar di sana, di RW 4 Kalibaru. Oh, Kalibaru ya. Masya Allah. Tapi mohon maaf, asli orang tua Bogor, lakeku tahu Pinrang, Sulawesi. Oh, macam dibicara ugi. Nariko cedek-cedek. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Bersyukur pribadi saya bisa bersilaturahmi dengan ibu-ibu, bapak-bapak di RW 13 ini. Masya Allah, ini satu kenikmatan
Rizki bukan hanya harta, rizki bukan hanya jabatan. Ma'atallah ala ibadillah. Apa-apa yang Allah berikan terhadap hamba-hamba Allah itu rizki. Sehat, rizki. Banyak saudara, banyak teman, banyak anak, banyak istri. Bukan rizki, resiko. Masya Allah. Dan barang siapa yang dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya. Ibu, suka panjang atau pendek? Maksudnya panjang umur. Panjang atau pendek? Ibu suka yang panjang kan? Enak kalau panjang kan? Apanya yang enak? Umurnya. Saya pernah takziah ibu, bapak ceramah kematian takziah, meninggal umurnya 143 tahun di Sulawesi. Itu bapak-bapak meninggal, keluarga besar. Dan kebetulan kata keluarganya, Ustazah, ini keluarga aja ini yang hadir. Masya Allah, keluarga besar. Iya. Karena apa? Karena kebetulan ini yang meninggal almarhum Ustazah, mohon maaf, istrinya 4. Oh begitu, itu mungkin yang bikin panjang umur. Jadi kalau bapak mau panjang umur, kasih banyak. Bukan kasih banyak istri, kasih banyak amal. Masya Allah, panjang umur, lapang rizki, falyasil rahimahu, eratkan silaturahmi di antara kita. Maka hati-hati nih, yang marahan, yang tidak bicara sama saudara, keluarga, tetangga, bahasa Bugisnya baku bom, B, tidak baku bicara, marahan, berantem, tukaran, bahasa Indramayu. Apa berarti dia memutuskan silaturahmi? Hati-hati, berarti dia nanti cepat mati. Hati-hati. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Sering nonton Islam itu indah. Kadang-kala ada saya bu, ya nonton ya. Ya. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seraya kita sama-sama berselawat. Allahumma sholli wa sallim wa sallim wa barik alaihi. Ibu, lebih banyak sholawatannya atau gosipnya? Lebih banyak sholawatannya atau marah-marahnya? Kira-kira kalau gosip, ngina orang, marah-marah, bisa masuk surga kagak? Kalau sholawatan bisa? Kenapa ibu lebih milih yang masuk neraka daripada surga? Man shalla alayya, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali saja, sallallahu asyra marrah, maka Allah akan bersalawat kepada kita 10 kali lipat. Allah berikan kita 10 pahala, Allah berikan kita 10 kebaikan. Wa rufi'a biha asyru darajat, dengan satu kali salawat Allah angkat kita derajat 10 derajat. Wa kufira biha asyru sayyi'at, Allah akan gugurkan diri kita dengan satu kali salawat 10 keburukan, 10 dosa Allah gugurkan dengan sekali salawat. Amin. Makanya banyakin salawat, jangan banyak doa. Ya Allah, al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik
di surga nggak ada nenek-nenek. Yang sudah nenek-nenek jangan berharap bisa masuk surga. Loh, kata siapa? Ada riwayat nenek-nenek datang ke Rasul. Kalau nenek-nenek pan giginya ompong ya, simpo isina, maka puru ulina, maputi manang biluakna, rambut putih, gigi ompong, kulit keriput, ngomongnya pun sudah tertatih-tatih. Datang ke Rasul. Rasul, nenek-nenek kan begitu suaranya. Tolong doakan nenek biar nenek masuk surga. Apa jawaban Rasul? Maaf nek, di surga nggak ada nenek-nenek. Nenek itu menangis. Rasul, protes dia. Saya masih rajin sholat, rajin puasa sunnah, rajin sedekah. Walaupun nenek rajin ibadah, maaf di surga nggak ada nenek-nenek. Nenek itu nangis. Kalau gitu Rasul, untuk apa saya ibadah sampai setua ini kalau di surga nggak ada nenek-nenek seperti saya? Nenek itu dilihat menangis, Rasul tersenyum, dipeluk nenek itu oleh Rasul, dan Rasul mengatakan, betul nenek, umatku ketika menjadi penghuni surga, kata Allah, dengan izin Allah penghuni surga dimudahkan kembali oleh Allah. Waja'alnahunna abkara, kami menjadikan mereka penghuni surga, perawan lagi, gadis lagi, cantik lagi. Ayu Ting Ting kalah, Syahrini lewat. Alhamdulillah. Nah, mohon maaf, jadi jangan putus asa. Walaupun nanti meninggal tua, insya Allah kita nanti masuk surga mudah lagi. Surga dan segala kenikmatan surga, kata Imam Ja'far Al-Barzanji di dalam kitab Al-Barzanji, semoga dicurahkan, diberikan kepada orang yang suka sholawatan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Saya ceramah di Kalibaru kayak ceramah di daerah Sulawesi. Karena apa? Oleh angka burakna. Ini burak nih namanya nih. Ini burak nih. Kedepung pisang ditempel ditusuk telur. Ini namanya burak. Kalau Sulawesi Barat tiri. Kalau di Kalimantan, kemarin saya ceramah di Kalimantan, bukan apa, bukan burak, bukan tiri, apa? Pohon telur. Hebat banget orang Kalimantan. Pohonnya aja bertelur. Masya Allah. Ini namanya apa? Panteng. Ember. Ini burak. Telur. Kenapa? Mungkin ibu bapak yang bikin burak, yang bikin panteng, soko, telur, bikin aja nggak tahu apa maksudnya. Betul? Ada filosofinya, ada filosofinya. Kenapa? Mohon maaf, ini tradisi Sulawesi dibawa ke Jakarta di Kalibaru, dan ini tradisi bagus. Kenapa? Orang-orang dulu peringatan Maulid dia pakai burak ditancap di telur, diharapkan selesai daripada peringatan Maulid, yuk kita bulatkan tekad kita seperti bulatnya telur. Untuk apa? Kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya, lalu ditancap di burak. Ini burak kedebong pisang, mohon maaf, menjulang tinggi ke atas sebagai simbol hubungan vertikal kita dengan Allah, hubungan hablum. Jadi yang diharapkan setelah peringatan Maulid, tambah iman kita, tambah ketakwaan kita, sehingga apa? Sehingga peringatan Maulid bawa bukan hanya bawa snack, bukan hanya bawa apa? Telur. Masya Allah. Kenapa? Karena ini yang diperjuangkan oleh Rasul. 13 tahun periode Mekah, beliau apa? Menegakkan panji-panji La ilaha illallah
sekilo. Ibu kalah sama orang Jawa. Orang Jawa emasnya berat-berat. Mas Yanto, Mas Joko, Masya Allah. Orang setengah kaya dari perak, tapi di bawah dari tembaga. Ada yang bikin Tuhannya dari adonan roti. Karena orang Arab makannya roti, bukan makan nasi. Dia bikin tuh adonan roti bentuk berhala, dia sembah. Lata uzamanat, berikan kami kebahagiaan, berikan kami mohon maaf keselamatan. Setelah sudah sembah Tuhannya, perutnya lapar. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan, perut saya lapar, bolehkah saya makan Tuhan? Kalau boleh diam aja Tuhan. Ya namanya adonan roti, ditanya ya diam. Berarti Tuhan setuju. Kaki Tuhannya ambil, makan. Tangan Tuhannya ambil, makan. Kepala Tuhannya diambil, makan. Di mana ada sejarah manusia makan Tuhannya? Itulah dikatakan zaman jahiliyah. Penuh dengan kebobrokan, penuh dengan kemusyrikan. Lalu Allah mengirim seorang manusia yang terlahir di bulan Rabiul Awal, di tanggal 12, di hari Senin, sebagai apa? Minaz zulumati ilan nur. Dari, mohon maaf, zaman yang penuh kegelapan, menuju zaman yang penuh dengan penerangan, dengan adanya sosok yang dilahirkan di bulan Maulid, yang pada siang hari ini kita peringati Maulidnya. Karena ini penting nih, ini penting. Kenapa? Karena mungkin seiring perjalanan waktu, tauhid kita tergerus, tauhid kita tercampur dari ajaran-ajaran yang berkedok ajaran Islam, tapi ternyata jauh daripada ajaran Islam yang sebenarnya. Betul? Maaf, saya pernah maulid di daerah Sulawesi. Gak usah saya sebutkan namanya. Saya turun dari ceramah, ada panitia bilang, Ustazah, di sini ada aliran. Aliran apa? Islam. Agama Islam, Tuhannya Allah, Nabinya Muhammad, kitabnya Al-Quran, dan mereka pun sembahyang, sholat. Lalu apa yang salah? Tapi sholatnya Ustazah, maaf, telanjang. Kalau bahasa Bugisnya malojo-lojo. Bahasa Jawanya apa ya? Udah, ya pokoknya begitulah, telanjang. Saya tanya apa alasan mereka, mohon maaf, sembahyangnya telanjang. Kata mereka, Ustazah, alasannya kita kan lahir ke dunia ini dalam keadaan telanjang. Betul ya? Ada orang lahir pakai pakaian? Gak ada. Jadi karena sholat sedang menghadap Tuhan, maka harus dalam keadaan seperti kita lahir ke dunia ini. Jadi sholatnya telanjang. Saya penasaran, kira-kira ada nggak sholat berjamaah? Bayangkan sholat berjamaah telanjang. Yang lebih parah, ibu-ibu ikut jamaah barisan di belakang. Ketika ruku, Allah. Yang parah ketika sujud.
cinta di bibir saja. Man ahabba syai'an fa aqsara dzikru. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu, maka dia akan banyak mengingat dan menyebut apa yang dicintainya. Kalau aku cinta kepada Rasul, ikuti apa yang Rasul mau. Ikuti apa yang Allah inginkan. Ikuti apa yang Rasul contohkan, karena sudah dapat legitimasi dari Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Kata Allah, sungguh nih umatku, dengar hambaku, sungguh telah ada pada diri Rasul teladan untuk kita. Kalau mau bahagia dunia akhirat, udah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikuti aku Rasulullah. Jadi kalau aku cinta kepada Rasul, tingkatkan hubungan vertikal kita dengan Allah. Sholatnya dijaga, jangan ngaku Rasul tapi malas sholat. Sholatnya bolong-bolong, alasannya sibuk, marepa magosip, subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya pengalaman, subuh kesiangan, apalagi kalau subuhnya hujan-hujan. Ya Allah, sudah hujan-hujan pengantin baru. Jangankan pengantin baru, pengantin lama masih punya bantal guling bernyawa malam Jumat. Kecuali yang sudah nggak ada bantal guling bernyawa, kasihan deh lu. Ada janda di sini. Angkat tangan janda. Mudah-mudahan janda di sini masuk anggota ijazah. Apa ijazah? Ikatan Janda Solehah. Mudah-mudahan di sini janda gak ada yang anggota Rojali. Tahu Rojali? Rombongan janda liar. Jamaah, apa jamaah? Alhamdulillah. Ini yang pertama, tingkatkan hubungan vertikal kita dengan Allah. Yang kedua, kenapa maulid ada soko? Soko ini ketan. Ada ketannya. Ketan. Kalau bahasa Bugisnya soko. Ketan. Kenapa? Karena mereka mengharapkan setelah peringatan maulid, eratkan silaturahmi, lengketkan silaturahmi seperti lengketnya soko, seperti lengketnya ketan. Taruh di tempat panten. Tempat ini adalah simbol ukhuwah Islamiyah. Di atas ember berwarna-warna, ada putih, ada ungu, ada merah, ada hijau. Artinya walaupun kita berbeda-beda, tetap berada dalam satu wadah, yaitu ukhuwah Islamiyah. Ini 5 jari, ibu, 5 jari, jempol, telunjuk, tengah, manis, kelingking. Kalau kita ini 5 jari simbol, unsur 5 memerankan peranannya, maka beres urusannya. Ini saya pegang mic nih, 5 jari, enak, kuat. Kalau 2 jari, aduh takut jatuh. Apalagi 1 jari, nggak bisa. 5 jari ini apa? Yang pertama jempol. Jempol ini simbol
kelingking. Siapa kelingking? Ibu-ibu. Ibu-ibu. Bu, ibu. Saya tanya di bapak. Bapak, kalau tidak ada ibu di rumah 1 minggu, bagaimana perasaannya? Bapak cari lagi. Bahaya ini orang kali baru. Oh, seminggu kelamaan. Ya Allah. Pusing. Nggak ada yang cuci piring, nggak ada yang masak, nggak ada yang nyapu, karena selama ini perempuan yang kerjain, betul nggak tuh? Dari bangun tidur sampai tidur lagi ibu semua. Kerjanya cuma 3 sumur, dapur, kasur. Sumur, dapur. Sekali lagi, sumur. Iya, itu kerjanya. Ya Allah. Makanya ibu itu bisa jadi apa aja. Bisa jadi tukang laundry, betul? Bisa jadi koki, betul? Bisa jadi cleaning service, betul? Bisa jadi menteri keuangan, betul? Apalagi menteri keuangan, ibu juara. Habis deh. Kenapa? Karena kata guru saya, itu perempuan kalau sudah menikah, mohon maaf, ada suaminya seperti anjing herder. Tahu anjing herder, Bu? Anjing pelacak. Kenapa? Karena istri bisa melacak uang suami disimpan di mana, dia bisa lacak. Ada sensornya. Karena memang begitu. Istri, apa singkatan istri? Istana surga, tempat ridho ilahi. Jadi kalau bapak mau dapat ridho dari Tuhan, bikin istri ridho, bikin istri senang. Istri sakit, gampang obatnya. Apa? Bawa ke toko emas. Ibu senang banget, ibu. Istri, istana surga, tempat ridho ilahi. Suami, apa singkatan suami? Semua uang milik istri. Enak ya, enak dong, kan yang ceramah perempuan. Bentar saya balas. Kata panitia Pak Sudirman, nyesel gua panggil ustazah. Uang suami pasti uang istri, betul? Tapi uang istri bukan uang suami. Cocok ibu? Besok dipanggil lagi kata ibu katanya. Masya Allah, ini ibu punya peranan. Kalau satu ajaran nggak ada ibu-ibu, lapar, betul? Kalau ajaran nggak ada ibu-ibu, oh nggak beres tuh. Pasti ada ibu-ibu peranan yang luar biasa. Makanya apa? Makanya ibu disimbolkan apa? Luar biasa punya peranan kecil-kecil cabai rawit. Saya tanya, kalau sweet di sini pakai kelingking ya? Mohon maaf, sweetan di sini pakai apa? Kelingking. Jempol sama telunjuk menang mana? Jempol. Mohon maaf, telunjuk sama jempol sama kelingking menang mana? Tuh kan? Jempol gede, kelingking kecil, kalah gede. Betul tidak? Ini siapa? Kelingking. Ibu. Kalau orang Sulawesi, ibu itu Indo. Toh? Indo. Makanya apa? Masya Allah, ini luar biasa. Serba Indo. Indo 5. Bukan Indomie, bukan Ambomi. Indomaret tidak ada. Ambo itu bapak, Ambo Maret. Bahkan negara Indonesia, Indonesia, bukan Ambonesia. Maka ada nyanyian, ibu kaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat. Kau
pencitraan di lebaran doang. Itu pun hanya apa? Pencitraan. Nenek THR. Ya Allah, Bu, barang siapa seorang istri yang mencium tangan suaminya, maka apa? Dia dapat pahala seperti pahala orang yang mencium hajar aswad. Alhamdulillah. Maka apa? Insya Allah ketika 5 unsur ini kita usahakan, kita upayakan, maka silaturahmi kita, kekuatan kita, kebersamaan kita akan terjaga seperti filosofinya ketan soko di dalam ember, sehingga apa? Insya Allah hablum minallah, oke, hablum minannas, oke. Alhamdulillah. Kayaknya sudah situasi sudah tidak kondusif ya. Iya, kalau begitu ibu, yuk kita sama-sama berselawat. Nanti selesai ya Bu, nanti selesai. Biar dapat Berkah. biar dapat Adik-adik, tolong sabar ya. Tunggu selesai. Duduk dulu. Duduk. di